Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Kemarin kita sudah mendapat penjelasan tentang hikmah. Giniku sing didhawuhna kali Allah. Giniku wa yu'allimul kitab wal hikmah. Al-hikmah fi ma'arifi syar'i ismun lil ulum al-mudrokah bil akli. Hikmah di dalam pengertian syariat adalah nama daripada ilmu yang bisa ditemukan dengan akal. Waqad afroda dzikroha fi amadil Qur'an anil kitab faja'alal kitab isman lima la yudraku ila min jihati nubuwah wal hikmah lima yudraku min jihatil akli. Nah, dalam hikmah dan kitab oleh Allah dimufradkan dan diatofkan dengan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini mengartikan wa ja'ala al-kitab isman lima la yudraku. Allah mendudukkan dari kitab ini adalah nama dari ilmu yang tidak bisa didapatkan, tidak bisa dipahami, tidak bisa diperoleh ila min jihati nubuwah, kecuali dengan melalui sifat kenabian, yaitu wahyu. Wal hikmah lima yudraku min jihatil akli. Kalau hikmah ilmu yang bisa diketahui dari cari akal, yaitu maknane. Hikmai opo, ini bisa diketahui hikmai opo. Gini ku wa mayyutal hikmata faqad utiya khairon katsiroh. Ketika kita sudah mengetahui maknanya dengan akal akan mendapatkan kebaikan, semua hal akan menjadi positif. Wala yablughu al hikmatu ila ahadar rajulaini. Dan tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan ilmu hikmah kecuali salah satu dari dua orang. Imam muhazzabun fi fahmihi muwafaqun fi fi'lihi sa'adau muallimun nasihun wa kifayatun wa umrun. Satu adalah ada kalanya orang itu diberi kepahaman yang sangat bersih, diberi pertolongan, dapat guru yang nasih, wa kifayatun, dan mendapatkan kecukupan, dan umur ana umure, dia ada kesempatan belajar terus nemu guru. Kesempatan belajar gak nemu guru yo, yang kemarin itu perlu disayangkan, sangat perlu disayangi. Nemu guru tapi gak oleh muhazabun fi fahmihi alias ketul yo, perlu disayangkan. Gurune ngalim tapi gak nutut gurune gak ngalim, ya wis doai. Ta'allumuhu tawi ta'allumuha iyaha ta'dilu. Kok ta'allum, taklim mau ta'allum. Fa ta'allumu bikin tak sumatu hamila ilahin laka muslimun fatu alimuhu mongko mulang nosiro ing akhin laka muslim ing akhin iyaha ing hikmah takdilu ai utawi taklim iku bandingi ibadah dasanatin ing ibadah setahun. Umpama fataklimu iya takdilu ibadah sanatin ngoten penak, tapi ngoten niku ya wis gak apa-apa. Jadi lek fatu alimu fata alumuha kan ora penak, berarti belajar ini. Fatu alimuha mongko fatu alimuhu mongko mulangaken sira ing akhin laka muslim iya ing hikmah. Hikmah sing panjenengan adai lan hikmah sing panjenengan ulangaken iku takdilu ngoten. Bandingi apa hikmah ibadah sanatin ing ibadah setahun.
Jadi paling api-apike ilmu, paling api-apike hidayah, paling bagus-bagusnya pemberian adalah ilmu hikmah yang kau pelajari, yang kau dapatkan dan kau ajarkan kepada saudara yang Islam. Kau bawa kepada saudara yang Islam dan kau ajarkan. Nah, hikmah semacam ini sebanding dengan ibadah setahun. Di kronologinya ya kemarin saya katakan tidak hanya setahun, bahkan lebih dari setahun, karena hikmah yang diajarkan itu akan bisa mutaaddi, akan bisa merentek, bahkan akan sampai tidak terbatas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, ditolak. Ad-dunya utai dunya iku mal'unatun, den tolak kabeh. Di dunya niku kabeh didohno sangka Gusti Allah. Karenanya Allah Ta'ala tidak pernah melihat, memperhatikan dunia ketika waktu menjadikannya. Fa innaha lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha, mulai menjadikan dunia Gusti Allah tidak pernah mereken, gak pernah mempertimbangkan, gak pernah memperdulikan urusan dunia. Artinya gak memperdulikan, orang itu tidak akan pernah dinilai baik, dinilai jelek dengan adanya dunia. Jadi gak pandang niku duwe dunya gak atau tidak punya dunya, urusan bagus dan tidaknya tidak dari situ, balik dari sisi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi gak mandang dunya. Malunun kang den dohaken apa ma perkara fiya kang tetep ing dalam dunya, kabeh perkara sing di dunya niku ditolak karo pangeran. Apa dunya lan perkara sing di dunya yang dikendaki ini adalah perkara sing bisa menyibukkan kita dari urusan Allah, menjauhkan kita dari hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di situ perkara tersebut menjadi hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah atau menjadikan alat mendekatkan diri kepada Allah, maka mahbub, berarti dicintai. Nah, kalau dalam Minhajul Abidin diterangno gampang, dunya niku mamado fakhilmun fama baqiya fakhoyalun. Kalau sesuatu yang sudah selesai seperti halnya ngipi, kalau sudah terjadi seperti halnya ngipi, kalau belum terjadi menjadi impian, menjadi angan-angan, niku jenenge dunya. Lah menjadi mimpi artinya kayak dene ngipi, kalau sudah terjadi ya padha karo wong ngrasakno karo ngipi, tidak ada bekasnya, tidak ada asarnya sama sekali. Kalau belum menjadi impian. Lah tapi kalau memang walaupun bondo, tapi kalau memang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya sekedar jadi khayalan, tapi memang bisa mendekatkan diri, tembus di akhirat, tidak hanya impian tapi ada di akhirat, itu namanya bukan dunya. Nah itu duit yo, duduk dunya tapi mal niku bisa menjadi dunya, bisa menjadi selain dunya. Bahkan kalau mal niku menjadi urat nadi. Dawuh Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a ammalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan pada sufaha, orang-orang yang mendu, ammalakum, atas harta-hartamu, allati ja'alallahu lakum, yang oleh Allah harta itu dijadikan untuk kamu kiaman, urat nadi. Urat nadi itu artinya kita tanpa bondo niku ora iso urip. Enggak iso urip. Kalau sekedar yang digunakan hanya untuk sekedar urip niku enggak dihisab,
gak dunya. Makanya syaratnya harta kita tidak dihisab itu ada dua. Satu dari halal, dua hanya sekedar urat nadi, sekedar secukupnya saja. Selain itu, walaupun halal, tapi kok melebihi dari kebutuhan dihisab. Sesuai dengan kebutuhan tapi haram ya dihisab. Makanya ad-dunya halaluha hisabun. Dunia itu halal itu dihisab apa maneh harami. Nah niku. Wis kati lek sing mboten dihisab niku syaratnya loro niku wau. Satu halal. Nomor loro ndak melebihi kebutuhan, hanya sebagai urat nadi, pokok yang penting kuat ngeten tok. Tapi lek didelok seperti ini, kaya iku kabeh yo dihisab milik kita. Ora sak cukupe kok yo aneh. Lah ngoten, digunakan kenikmatan. Dan apa yang kita nikmati semua di dunia itu nanti tidak akan diberikan oleh Allah di akhirat. Mulane dijawabkan azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal ana tuzzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Waduh ini. Jadi sesuatu ini enggak dikana azhabtum thayyibatikum, enak-enakanmu wis kok entekno ndek dunya kabeh kok. Azhabtum thayyibatikum. Enak-enakanmu wis kok entekno kabeh fi hayatikumud dunya ing dalem keuripan ana dunya. Wastamta'tum bialan kowe wis enak-enakan, wis santai, wis puas-puasan dengan dunya. Fal ana tuzauna, sekarang tinggal kamu dibales dengan azabal huni, azab yang hina bima kuntum tastakbirun. Masya Allah. Makanya Sayyidina Umar ketika sangat haus lalu dikasih minuman bacemane kurma, camcamane kurma. Kurma dibacem ku digodhog terus di jarno karo banyu ngoten niku jeneng legi ya karuan. Sedeng rasane legi enggak jadi. Yang memberikan ya langsung halun ya Umar, ini manis asli bukan manis buatan. Terus beliau jawab, wailakum, wiku celaka, laulal akhiratu la asraktum biki, la asrakna bikum. Umpama ora enek tanggung jawab di akhirat, aku ya gelem kaya awakmu iku. Ngoten lho. Niku Sayyidina Umar. Waduh kaya abot temen ngeten iki urip. Jane ya ora abot ngene. Ukur dihisab, tapi hisab niku siksaan. Arti mangan halal sing melebihi kebutuhan iku dihisab. Hisab iku sudah menjadi siksaan. Walaupun duduk neraka tapi sudah siksaan. Kita diintegrasi dengan malaikat, dengan polisi ya wis tersiksa. Apalagi malaikat. Masya Allah. Wes dunya lan saisine kabeh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.